Hai keponakan, apa kabar kalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Hari ini saya mau mengajak kalian untuk melihat-lihat tanaman jambu red diamond lagi. Dan ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada kalian. Dan yang pastinya ini akan membantu kalian dalam berbudidaya tanaman jambu, khususnya jambu red diamond atau biasa disebut Hong Pause. Nah, di sini saya mau mengajak kalian untuk melihat jumlah dari bakal buah dari setiap tunas yang muncul. Ini sangat banyak. Boleh dilihat dekat sedikit. Nah, ini hampir penuh, di setiap tunasnya muncul saling berkejar-kejaran. Lihat. Dan mungkin ini lagi. Nah, ini seperti halnya kemarin saya sampaikan, setelah kita melakukan pemangkasan tentu akan muncul beberapa tunas yang memungkinkan akan membawa bakal buah. Nah, tentu saja harus diimbangi dengan harus diimbangi dengan pemupukan fase generatifnya. Nah, ini lihat, bakal buahnya dan tunasnya itu saling berkejaran. Oke, kita lihat lagi di sini. Nah, ini yang sangat lebat sekali ini. Ini boleh dikatakan semua tunas yang muncul itu membawa bakal buah dan tidak terjadinya kerontokan. Nah, untuk berbicara tentang kerontokan nanti akan saya membahas secara khusus. Jadi pastikan untuk tetap stay di channel saya Pondok Paman Petani untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana cara menangani kerontokan bunga ataupun calon buah pada tanaman jambu red diamond. Lanjut kita ke belakang. Nah, ini hampir semua tanaman itu membawa bakal buah. Nah, perlu kalian ketahui ini adalah tanah yang didatangkan dari daerah bukit, perbukitan, kemudian dihampar di sini. Namun satu hal yang perlu kalian pastikan atau perlu kalian ketahui bahwasanya genangan air hujan akan mempengaruhi pertumbuhan pada tanaman. Nah, bisa kalian lihat di sini, untuk daerah-daerah yang ada genangan air itu akan mengalami penghambatan dalam pertumbuhan. Walaupun dia bermunculan tunas bakal bunganya, namun dari warna daunnya saja sudah tidak cerah. Padahal pemupukannya itu kita lakukan sama dengan dosis yang sama, perlakuan yang sama tentunya. Namun karena ada genangan air di sini membuat tanaman ini, kalau bahasa umumnya itu bantet, karena akarnya tidak bisa menjangkau lebih. Dan terutama permasalahan utama adalah meningkatnya keasaman pada tanah di sekitar tanaman tersebut. Nanti ini juga akan saya bahas secara khusus. Namun pada hari ini saya lebih mau membahas tentang pembungkusan buah jambu red diamond. Nah, di sini sudah ada Mas Bengkit. Saya ulangi karena saya nggak pakai mikrofon ya. Di sini kita sudah ada Mas Bangkit yang akan mendemonstrasikan untuk pembungkusan buah jambu red diamondnya. Tunggu sebentar Mas Bangkit. Nah, ini kita lihat bahwa bakal buahnya itu ada 1, 2 sebenarnya. Nah, 3. Jadi kita seleksi 2, kita biarkan 1 saja. Oke, langsung bungkus Mas Bangkit. Nah, pastikan saat pembungkusan itu tidak ada memungkinkan untuk celah hama masuk ke dalam sini, sehingga nanti buah akan tetap baik.
Nah, yang membuat hama itu masuk biasanya pada ikatannya ini ada celah untuk dia masuk ataupun hama masuk ke dalam sini. Nah, sama seperti yang lainnya, ini kita lakukan penyeleksian habis. Jadi satu batang ini hanya dipelihara satu saja, walaupun di setiap tunas ini ada membawa bakal buah. Nah, seperti ini bekasnya yang tadi dipotong 1 2 3 4. Kemudian ini sebenarnya di sini ada, namun ini dibuang. Ini dibuang, ini dipelihara. Nah, seperti ini karena kita memperhitungkan batangnya lebih besar daripada yang ini, sehingga kita membungkusnya itu ada 3 batang ini. Kalau ini dibuat 2 saja, kemungkinan besar akan terjadinya patah pada tanaman ini. Nah, mungkin untuk menambah penguat cara pembungkusan, kita cari lagi buah yang sudah siap dibungkus. Nah, di sini boleh kalian lihat bakal bunganya cukup banyak, sangat banyak dari tanaman ini. Saya belum berani melakukan pembungkusan dalam jumlah banyak pada tanaman seukuran ini. Namun memang kalau mengikuti kata sayang, memang benar-benar sayang ketika kita melakukan pembungkusan yang mana harus membuang sekian banyak buah. Nah, ini kalau kita buat ini hanya 2, kemudian 2, dan ini 2, ketika kita membungkus hanya 2, yang dibuang itu sekitar 10 bakal buah. Nah, seperti ini kita bungkus 1, kemungkinan besar ini 1 dan yang lainnya dibuang. Sedangkan coba mendekat ke sini, ini kan harus dibungkus nantinya kemungkinan, namun yang lain ini harus diseleksi seperti ini misalkan. Nah, ini sebenarnya sayang, namun demi keberlangsungan pada fase vegetatifnya atau pertumbuhannya agar tetap normal nanti pada usia 1 tahun, kita harus tetap tega membuang atau menseleksi sebagian dari buah jambu ini. Ayo, mungkin nah, di sini kita akan lakukan pembungkusan nih. Nah, di sini ada kita coba di sini ada 3 bakal buah, 1 2 3. Nah, bagaimana nih Mas Bangkit? Apa yang perlu Mas Bangkit buang ataupun ada yang perlu dibuang? Mana? Yang perlu dibuang yang tengah, jadi kita pelihara yang tepi-tepi aja, jadi biar balance. Kenapa dipelihara 2 nih? Karena batangnya belum mencukupi. Nah, batangnya memungkinkan hanya menopang buah ini 2 saja ya. Iya. Nah, jadi kita putuskan untuk membungkusnya hanya 2 saja, tidak 3, karena batangnya tidak memungkinkan untuk menopang buah itu 3 butir buah. Makanya kita hanya membungkusnya 2. Nah, ini kalian perhatikan lagi secara seksama. Nah, satu lagi Mas Bangkit.
Nah, jadi begitu kurang lebihnya. Pastikan bahwasanya hama tidak mungkin untuk masuk lewat jalur yang diikat, sehingga hama nanti tidak mengerubungi buahnya nanti. Nah, ini adalah tanaman yang kurang subur karena di sini ada genangan airnya. Nah, di sini ada genangan air. Sebenarnya ini bukan permasalahannya bukan karena pupuk, namun melainkan karena meningkatnya keasaman tanah yang terjadi karena reaksi fisika kimia antara air hujan dan tanah, kemudian menyebabkan meningkatnya keasaman tanah sehingga akar tidak mampu untuk menyerap unsur hara yang berada di sini. Oleh sebab itu kita melakukan penanganan. Nah, penanganannya seperti apa? Tetap ikuti channel Pondok Paman Petani. Nah, mungkin cukup itu saja. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video saya kali ini. Salam buat keluarga Anda di rumah. Saya Adi Sulaksono. Sampai jumpa.